Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Siswa-siswi saya yang sangat baik hati dan juga yang sangat cantik-cantik ini ya, saya lihat. Gimana nih kabar kalian? Tadi habis kelas apa nih, kalau boleh tahu? Puji Tuhan kabarnya sehat, Pak. Tadi habis kelas bahasa Inggris, Pak. Oh, habis kelas bahasa Inggris. Oke, mantap, mantap. Bisa kan ya kelas bahasa Inggrisnya? Gimana? Bisa kan? Just a little bit, Pak. Oh iya, just little bit ya. Bisa sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Mantap, mantap. Nah, saya mau presensi dulu ya, sebentar ya. Oke, saya panggilin namanya satu-satu. Dari Mbak Sisilia Widiati, apakah hadir? Hadir, Bapak. Oke, Mbak Lucia Namang, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, lalu Mbak Trifoza Agnes Wijayanti, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, baik sekali. Nah, di sini sebelum kita mulai kelas bimbingan kelas kita hari ini, Bapak mau mengajak untuk ice breaking. Ya. Siap nggak nih buat kita main ice breaking? Siap, Pak. Siap ya. Siap, Pak. Siap banget, Pak. Jadi ice breakingnya ini kita bernyanyi, ya, bernyanyi. Kita membuka dengan bahagia gitu ya. Kalau misalnya kita nyanyi yang nggak biasa apa ya? Kalau topi saya bundar kan udah biasa. Kita nyanyi ampar-ampar pisang, tapi pisangnya diganti jadi durian gitu ya. Ampar-ampar durian gitu. Gimana Apel guys? aja nggak sih, Pak? Oh iya, apel ya. Ampar-ampar apel gitu ya. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Nah, di sini saya kasih liriknya ya. Saya kasih liriknya. Kita ambil potongan liriknya aja. Ampar. Tapi udah pada tahu kan semua ya lagu Ampar-ampar Pisang? Udah Tahu, pada Pak. Oke, mantap. Ya, sebentar saya kopikan di sini ya, di kolom chat ya. Nah, ini ampar-ampar apel gitu ya. Apelku belum masak gitu ya. Nanti diubah ya jadi apel gitu ya. Setuju kan? Setuju, Pak. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar apel, Apelku belum masak. Masak sabigi diurung beri-beri. Masak sabigi Diurung bari-bari, mengerica kayu bengkok dimakan apinya apinya cancurupan. Oke. Bengkok dimakan dimakan apinya cancurupan. Oh, mantap. Ini keren-keren semua nih, jago nyanyi semua gitu ya. Yeay, keren. Ini applause ya. Bapak mau kasih good job buat kalian. Tepuk good job. G-double-G-O-G. G-double-O-D-G-O-B. Good job. Asik-asik. Good job. Asik-asik. Mantap. Nah, kalian hebat banget tadi ya dalam bernyanyi. Keren. Terus kalian juga kompak ya nyanyi semua tadi. Hebat banget. Nah, kita udah ice breaking, kita udah ketawa bareng, udah senang-senang bareng. Nah, sekarang Bapak mau ngajak kalian nih buat membahas materi gitu. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang yang namanya toxic friendship gitu ya, atau pertemanan yang membawa dampak buruk atau pertemanan yang membawa efek tidak baik gitu ya. Bapak izin share screen sebelumnya. Seperti ini. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat? Oke, mantap ya. Pak full screen. Bentar. Nah, kita akan membahas yang namanya friendship toxic gitu ya. Apa sih friendship toxic sebelumnya? Di sini udah ada yang pernah mendengar apa itu friendship toxic mungkin?
Mungkin pertemanan yang membawa kita ke arah yang kurang baik, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin? Kalau saya hampir sama-sama Sisil sih, Pak. Oke, sama kayak Sisil ya. Kalau Mbak Lucia mungkin sama juga kali ya. Oke, kita next ya. Nah, di sini apa sih tujuan yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, tujuan yang akan kita pelajari dari materi ini itu kita agar kita tuh paham gitu ya. Kita mengerti gitu ya. Gimana sih pertemanan yang saat ini kita jalani gitu. Nah, harapannya juga teman-teman tuh bisa mengkategorikan bahwa pertemanan teman-teman saat ini itu ada pertemanan yang baik atau ternyata pertemanan yang toxic friendship gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan arti pertemanan gitu kan dan juga apa sih arti toxic friendship itu gitu dan ciri-cirinya tuh kayak gimana. Udah siap belumnya? Udah siap ya dengan materi ini? Siap, Bapak. Oke, mantap. Nah, di sini ini ya sebab-sebab yang kita pelajari ya. Pengertian pertemanan, pengertian toxic friendship, dan juga ciri-ciri dari toxic friendship sendiri. Nah, di sini sebelumnya Bapak mau perkenalan dulu gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, walaupun kita udah sering banget bertemu gitu ya. Nah, di sini nama saya Ignatius Paskah Purnama ya. Moto saya adalah problem solver yang profesional gitu ya. Pintar dan juga humanis, asik gitu ya. Nah, saya juga kebetulan adalah guru BK ya di SMA Stella Maris Jakarta. Ini teman-teman semua bisa mencatat ya nomor telepon saya ataupun email saya kalau sewaktu-waktu kalian ingin menghubungi saya atau ingin konseling secara pribadi, silahkan. Kayak gitu, ya. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat ya? Sudah? Oke. Nah, di sini saya ada kata-kata mutiara gitu ya. Pertemanan kadang-kadang bisa jadi menyakitkan, seperti berjalan di atas beling dengan kaki telanjang. Buset gitu ya. Kaki telanjang di sini maksudnya dengan tanpa alas kaki kayak gitu ya. Nah, di sini pengertian teman gitu ya. Apa sih arti teman menurut kamu? Nah, di sini saya mau di kolom chat ya, di chat ini kalian boleh nih dibuat list kayak gini ya, list like this one gitu ya. Misalnya arti teman menurut kamu tuh gimana sih? Oh, ternyata teman yang menurut aku tuh good in attitude ya, atau baik dalam berperilaku. Terus mau menolong satu dengan yang lain ya, want to help each other, always together in happy or sad moment. Di sini aku maaf, di sini Bapak kasih waktu 5 menit ya. Di kolom chat ini kalian silahkan buat ya list seperti ini, seperti contoh ini, teman menurut kamu gitu. Arti teman menurut kamu tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Silahkan ya Mbak Lucia, Mbak Foza dan juga Mbak Sisil tulis di kolom chat gitu ya. Dibuat list seperti ini. Kira-kira arti teman menurut kamu tuh yang kayak gimana sih gitu loh. Di sini nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar karena saya pengen tahu pendapat pribadi kalian masing-masing seperti itu. Boleh ya? Waktunya 3 menit mungkin ya, 3 menit cukup ya. Oke, dari sekarang silahkan. Tulis di kolom chat ya. Kalau yang udah langsung boleh kirim aja di kolom chat Zoom ini ya. Ada yang selesai. Oh, ya ini ya. Dari Mbak Sisil. Nah, saya izin bacakan ya Mbak Sisil.
Pertemanan ya, arti teman menurut Mbak Sisil ini adalah saling membantu dalam segala keadaan. Oke. Dapat saling berbagi cerita serta mendengarkan cerita antar satu sama lain ya. Lalu saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, good ya. Ini dari Mbak Lucia. Arti teman menurut saya gitu ya, baik dalam berperilaku, jujur, tidak pelin-pelan. Oke, good. Saling membantu bisa menjaga rahasia. Oke. Nah, kalau dari Mbak Fauza sendiri, teman adalah tidak selalu ada, tapi tetap saling mengerti dan memahami. Asik. Lalu tahu prioritas masing-masing ya dan saling menghargai. Oke, good job di sini ya. Bapak mau kasih good job buat kalian. Tepuk good job. G-double-O-D-G-O-B, good job. Asik, asik, good job. Asik, asik. Mantap, gitu ya. Nah, kalian keren semua dan hebat-hebat semua gitu ya. Nah, sini kita next ya. Nah, arti teman ya. Teman adalah seorang yang bisa melihat sisi terlemah kita. Ia bisa menerima kita apa adanya tanpa melihat atribut kita. Atribut tuh misalnya ya kayak apa yang kita pakai gitu ya. Ataupun apa yang kita yang kita pakai atau apapun yang melekat pada kita. Misalnya kita mau temenan sama orang yang bajunya bagus-bagus aja gitu. Atau teman yang dengan fashionable gitu ya, atau teman dengan yang pakainya iPhone doang gitu ya. Nah, itu tidak boleh melihat teman seperti itu gitu karena hanya memandang fisik, tapi ada baiknya melihat teman itu dari dalamnya juga kayak gitu. Nah, di sini ada gambar ya, gambar pertemanan ya. Di sini kira-kira gambar ini menunjukkan apa ya? Aku maaf, Bapak mau tanya nih ke Mbak Mbak Foza, mungkin ya Mbak Foza, boleh tolong dong dijelasin kira-kira dua gambar ini tuh artinya apa ya? Oh, kayak lebih ke kebersamaan nggak sih, Pak? Hmm, Jadi terus? kebersamaan, jadi ya udah temenan itu ya harus bersama-sama, maksudnya kayak kayak saling membantu, saling menolong begitu, Pak. Oke, oke, mantap ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut Mbak Foza, pertemanan ini adalah artinya juga bisa aja kebersamaan gitu ya, bersama dengan orang lain. Nah, teman-teman di sini Bapak juga mau mengatakan gitu ya, kita harus memilih teman ya, memilih mana teman yang bisa menampilkan pertemanan yang nyata. Ya, kalau tidak memilih, bisa jadi kita yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang melihat atribut luar saja. Gitu. Misalnya, ada nih, kalian menganggap teman kalian itu teman, tapi ternyata teman kalian itu menganggap kalian ini hanya untuk dimanfaatkan aja gitu. Kayak cuman buat ditanya tugas, cuman buat ditanyain, hmm, buat ditanyain apa lagi? Selain tugas, PR gitu ya, ditanyain materi gitu. Setelah udah dikasih, hilang tiba-tiba. Nah, itu bukan temen ya, guys ya. Itu hanya orang yang memanfaatkan aja. Nah, itulah yang harus kita pilih-pilih gitu. Jadi kita harus milih mana yang benar-benar teman, mana yang hanya kalau butuh doang. Gitu ya. Nah, next. Next, sebenarnya saya juga mau ini ya, mau memberikan bahasan lagi gitu ya. Bentar. Saya ada salah buka ini, buka bentar. Baik, sembari saya nyari materi, oh ini dia ya. Bentar, ya. Nah, dalam berteman ya, sebaiknya kita tuh jangan memilih teman berdasarkan dari paradigma yang artificial. Misalnya memilih hanya mau berteman dengan mereka yang berasal dari kelas sosial atas doang gitu. Atau orang-orang yang memang dianggap layak dijadikan teman gitu. Jika kita mendasari pemilihan teman seperti model-model kayak gini nih ya, motif berteman pun jadi sangat dipertanyakan gitu. Nah, terus bisa jadi nih kita tidak benar-benar suka dengan mereka gitu loh. Berteman itu seharusnya bukan berdasarkan asas mencari keuntungan dalam soal belajar atau soal tugas gitu ya. Tapi pertemanan sejati justru berasal dari orang-orang yang mungkin aja nih ya, dia tuh nggak terlalu membantu ya dalam mengerjakan tugas kita, tapi
tapi dia tuh bisa memahami kita gitu. Dia bisa ngertiin kita gitu ya kan. Terus dia tuh bisa menghargai kita gitu. Dan dia tuh orangnya nggak pura-pura gitu, apa adanya gitu kan. Nah, ini Bapak mau mengajak kalian ya dalam mengartikan teman itu, kenapa sih harus memilih teman gitu ya? Supaya kalian tuh tidak dimanfaatkan ya oleh teman-teman yang tadi Bapak bilang yang toxic friendship itu ya. Toxic friendship itu dia cuma memanfaatkan teman-temannya aja gitu. Jadi kayak ketika dia butuh, dia dia manggilnya teman gitu. Tapi ketika udah nggak butuh, dianggapnya kayak nggak kenal kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Nah, apalagi kan kalian sudah kelas 11 gitu ya. Kalian kan akan menjajaki yang namanya nanti bangku kuliah ya, walaupun kan masih lama Pak, masih ada 1 tahun lagi. Oke, tapi kan setidaknya kalian sejak dini tuh udah tahu gitu loh. Nah, dari pengalaman Bapak, pertemanan kuliah itu hanya segelintir aja gitu loh yang apa namanya? Yang benar-benar teman gitu. Sisanya waduh gitu. Ada yang cuman pas ngerjain tugas aja datang gitu kan. Nanti habis dikasih tugasnya hilang gitu. Nah, itu hati-hati kayak gitu. Nah, makanya dari sini Bapak mau membahas tentang toxic friendship kayak gitu. Nah, kalian juga harus banyak-banyak berdoa gitu ya, supaya didekatkan dengan teman-teman yang baik gitu ya, yang memang benar-benar teman. Dan Bapak bersyukur waktu Bapak kuliah, Bapak dipertemukan dengan orang-orang yang memang betul-betul teman Bapak dalam belajar gitu ya, betul-betul teman, partner belajar gitu ya, partner dalam sama-sama menyelesaikan kuliah gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kita akan membahas lagi. Nah, ini ya, a picture is worth 1,000 words ya. Dari gambar ini nih ya. Oh, oke, Mbak Luisa kayaknya terlempar ya. Nah, dari gambar ini nih kira-kira artinya apa nih, Mbak Sisil? Halo, Mbak Sisil. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas sekali. Nah, dari gambar ini nih ya, kan di sini Bapak nulis a picture is worth ya, 1,000 words. Nah, kira-kira di gambar ini artinya apa nih? Dia ada 4 cewek, 1 cowok gitu ya. Mungkin kayak saling melengkapi gitu Pak. Iya, betul. Betul sekali. Nah, juga pertemanan tuh nggak harus yang namanya cewek semua gitu ya, atau nggak harus yang cowok semua ya. Di sini ada cewek, ada cowok gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Next. Nah, di sini pengertian toxic friendship gitu ya. Toxic friendship adalah hubungan pertemanan yang membuat seseorang merasa tidak didukung ya, selalu disalahkan, selalu direndahkan, atau bahkan diserang dari segala hal buruk lainnya. Hal ini dapat merusak banyak hal, termasuk kalau misalnya diteruskan dalam pertemanan itu dapat menghancurkan harga diri. Nah, ciri-ciri toxic friendship gitu ya. Semua hanya tentang dirinya gitu, atau tidak pernah menghargai, dan juga selalu ada drama. Kalau kalian lihat gitu ya, misalnya teman kalian misalnya bertiga nih, terus ada satu yang paling dominan gitu, yang 2 lainnya tuh kayak cuman iya aja kayak gitu. Nah, pasti itu ya dia kan membahas tentang dirinya dia doang gitu, dia kan membahas tentang aku doang gitu, egois gitu lah jatuhnya gitu. Nah, lalu dia tidak pernah menghargai sih artinya di sini dia tidak pernah menghargai teman-teman yang udah berjuang untuk dia gitu. Misalnya udah nemenin dia kemana atau dia udah melakukan apa gitu. Dia tidak pernah menghargai usaha teman lainnya gitu. Nah, selalu ada drama di sini maksudnya ya ada aja permasalahannya kayak gitu. Misalnya kayak hal-hal yang sepele aja tuh dibesar-besarkan gitu kan. Misalnya kok dia nggak jawab pesan aku gitu. Dia jawab aku lama kayak gitu. Gitu. Drama. Itulah teman gitu kan. Nah, di sini saya mau gitu loh. Kalian tulis nama-nama teman gitu ya. Teman yang menurut kalian benar-benar teman gitu ya. Di sini kalian boleh menyebutkan satu atau berapa yang kalian anggap teman kayak gitu ya. Boleh silakan kalian tulis di kolom chat, Bapak tunggu ya. 1 atau 4 atau berapa, terserah.
tulis saja minimal 1 nama teman yang kalian anggap memang benar-benar teman. Silahkan. Bapak tunggu ya di kolom chat. Bapak kasih waktu 10 detik mungkin ya. 10, 9. Oke, ini benar-benar teman ya. Mbak Sisil bilang Foza Ima itu ya. Mbak Foza bilang Sisil dan Lucia ya. Mantap sekali kayak gitu ya. Betul, hebat, keren banget ya. Nah, oke, kita next slide. Nah, itu udah selesai tadi ya, Bapak udah ngasih tahu tentang materinya, arti teman, terus arti toxic friendship dan juga ciri-ciri dari pertemanan gitu ya, atau ciri-ciri toxic friendship gitu ya. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada dari Mbak Sisil mungkin? Belum Maaf, ada, dari Pak. Mbak Foza mungkin? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, dari Mbak Lucia nggak ada ya. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, langsung aja ke ini ya, refleksi. Bentar, nah, aduh belum, nah ini, saatnya refleksi gini ya. Nah, refleksi ini silakan kalian catat ya, soalnya kalian catat. Kita akan bahas ya pada pertemuan di minggu berikutnya. Oke ya. Ya, pertanyaannya ini Bapak bantu jelaskan ya. Apakah kamu punya teman gitu ya? Tentu punya gitu ya. Punya Pak. Gitu ya. Oke. Kalau nggak punya sedih banget ya rasanya. Lalu kira-kira bagaimana kondisi pertemananmu saat ini? Nah, harapan dari pertanyaannya itu kalian jawab, ya pertemanan saya saat ini misalnya baik gitu ya. Lalu kami saling jalin kerjasama seperti itu. Lalu juga apakah pertemanan termasuk dalam pertemanan yang toksik gitu ya? Kalau misalnya iya tuh kenapa alasannya? Lalu kalau saya tidak toksik Pak gitu ya. Kenapa kok bisa tidak toksik gitu ya? Maksudnya maksud Bapak bukan di sini harus toksik gitu ya, tapi setidaknya Bapak pengen tahu gitu. Oh, kalian bisa mengkategorikan bahwa pertemanan kalian tidak toksik itu karena seperti ini gitu. Terus bisakah kamu nuliskan kembali ciri pertemanan yang tidak baik gitu ya, atau pertemanan yang toksik itu cirinya kayak gimana gitu. Nah, dan kira-kira bila kamu memiliki teman yang toksik gitu ya, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu kalian harus tulis. Kita bahas di minggu depannya. Oke? Siap, Bapak. Oke. Oh iya, tadi Bapak juga nggak doa karena ini kan Bapak kan pelajaran kedua ya, karena tadi kan udah ada pelajaran bahasa Inggris, jadi tadi mungkin di awal sudah berdoa, jadi Bapak pimpin doa terakhirnya aja atau doa penutup ya. Tadi pas bahasa Inggris udah doa penutup belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, belum. Berarti Bapak mohon bantuannya Mbak Foza untuk pimpin doa penutup dari kelas kita kali ini. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara Kristen, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkatan Anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kelas Pak Igo pada siang hari ini sudah mendekati kami dari awal pertandingan akhir, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Pimpin sertai dalam aktivitas kami dengan berkat anugerah-Mu. Kami serahkan doa kami yang sangat jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Kalian boleh lanjut ke kelas berikutnya. Bapak izin stop share dan juga izin untuk tutup recordnya ya. Terima kasih semuanya. Dadah. See you Terima kasih, minggu Pak. depan. Pak. Dadah.